Selamat datang kembali di sesi eksplorasi kita. Kali ini kita akan coba bedah materi yang Anda bagikan nih, bab 4 dari buku Dr. Daniel Amen, judulnya Change Your Brain, Change Your Body. Fokusnya spesifik banget, solusi nutrisi beri makan otak Anda agar terlihat dan merasa lebih mudah. Wah, ini kedengarannya menarik ya. Bab ini katanya menggali hubungan penting antara apa yang kita makan dengan cara kerja otak kita. Yang ternyata efeknya kemana-mana, suasana hati, energi, bahkan penampilan dan, ya ampun, kecepatan kita menua. Betul sekali, topik yang sangat-sangat relevan di zaman sekarang ya. Nah, ada cerita pembuka yang menurut saya cukup menggambarkan nih. Mungkin Anda ingat Lamar Odom. Oh iya ya, pemain basket kan. Kenapa dia? Dulu ada laporan ESPN yang bilang dia itu, wah, kecanduan permen parah. Katanya bisa habis $80 seminggu buat gummy bears, honey buns, yang manis-manis gitu deh. Wow, $80 seminggu. Itu banyak banget ya buat permen aja. Banget. Bahkan katanya sering bangun tengah malam cuma buat ngemil manis. Nah ini pas banget sama performanya yang lagi nggak konsisten di lapangan waktu itu. Menarik. Ada hubungannya gitu. Waktu ditanya, dia sih nyangkal ya. Tapi pernah ada kejadian dia salah sebut jumlah game di seri playoff. Jadi muncul pertanyaan, jangan-jangan gula sebanyak itu beneran ngaruh cara dia berpikir. Bisa jadi. Bisa jadi. Ini kan jadi pengantar babus buat pertanyaan inti kita. Seberapa jauh sih pilihan makanan kita itu membentuk kinerja otak dan ya tubuh kita secara keseluruhan? Pertanyaan yang pas banget. Dan tujuan kita di sini yaitu kita mau coba gali intisari dari bab ini, kebenaran-kebenaran dasar soal makanan, dan aturan praktis yang ditawarkan buku ini buat nutrisi otak yang optimal. Nanti kita lihat bareng-bareng gimana pilihan makanan Anda sehari-hari itu bisa jadi kunci buat merasa dan tampil lebih mudah. Ini lebih dari sekedar konsep bahan bakar biasa. Oke, mari kita mulai dari dasarnya ya. Kebenaran pertama yang ditekankan Dr. Amen itu, makanan secara langsung mempengaruhi otak kita. Ini bukan cuma soal energi, tapi lebih kayak instruksi kimiawi gitu. Instruksi kimiawi ya. Iya, setiap suapan itu bisa jadi membangun atau malah, sebaliknya, mengganggu fungsi otak. Energi, kejernihan mental, kemampuan fokus. Buat Anda nih yang pengen bisa menyerap informasi dengan cepat dan dalam, ya otak yang ternutrisi baik itu syarat mutlak. Nggak bisa kita harapkan performa mental top kalau mesinnya diisi, bahan bakar, ya kualitas rendah. Terus kebenaran ketiga, dampaknya lebih luas lagi ternyata. Pilihan diet Anda itu ngaruh ke kesehatan fisik total, kecepatan berpikir, energi sepanjang hari, performa fisik, nah kayak kasus Odom tadi berat badan, bahkan sampai ke penampilan awet muda. Nanti kita singgung dikit soal antioksidan, tapi intinya ini bukan cuma soal merasa baik, tapi juga terlihat baik. Tapi, nah ini dia, ada tantangan besar yang diangkat jadi kebenaran keempat. Kita ini dikepung sama pesan-pesan yang justru mendorong makan makanan gak sehat. Oh iya, bener banget itu. Iklan di mana-mana ya. Iklan makanan cepat saji, terus taktik penjualan kayak mau ukuran jumbo, atau tambah kentang gorengnya sekalian. Belum lagi roti gratis sebelum makan, minuman lebih besar nambah dikit, isi ulang gratis, happy hour, buffet all you can eat. Semuanya itu kan dirancang biar kita makan lebih banyak dari yang kita butuh. Dan seringkali kualitasnya ya gitu deh. Yang menarik buat saya bukan cuma soal iklan ya, tapi juga pengkondisian halus yang sering kita alami dari kecil. Pernah nggak sih dapat permen atau makanan manis sebagai hadiah kalau kita baik atau berprestasi? Oh, sering banget itu. Kayaknya udah jadi budaya ya. Nah, itu dia. Tanpa sadar kan, itu menanamkan asosiasi kalau makanan nggak sehat itu semacam reward atau penghiburan. Menurut Anda gimana ini ngebentuk kebiasaan jangka panjang kita? Itu poin krusial banget. Pengkondisian semacam itu menciptakan hubungan emosional yang kuat ya, sama makanan yang sebenarnya malah merugikan. Kita jadi belajar merayakan sukses atau menenangkan sedih pakai sesuatu yang secara biokimia justru bisa memperburuk mood atau fungsi kognitif kita kalau keterusan. Ini ya, menimbulkan pertanyaan penting. Gimana caranya kita bisa memprogram ulang asosiasi ini biar lebih milih yang mendukung kesehatan otak dan tubuh? Oke. Jadi kita udah paham masalah dan tantangannya nih. Sekarang mari kita bedah solusinya. Aturan nutrisi pertama kedengarannya simpel. Prioritaskan makanan berkualitas tinggi.
Tapi maksudnya apa nih secara konkret? Gini, intinya itu milih makanan yang sedekat mungkin sama bentuk alamiahnya. Padat nutrisi, dan minim proses pengolahan. Coba bayangin buah utuh, sayuran warna-warni, protein tanpa lemak, biji-bijian utuh. Nah, kualitas ini jadi dasar utama sebelum kita ngomongin soal kuantitas. Tepat. Yang benar-benar mengubah cara pandang di sini itu konsep CRN ini. Ini bukan cuma soal makan lebih sedikit, tapi memastikan setiap kalori yang Anda konsumsi itu isinya gizi bagus. Jadi, Anda kurangin asupan kalori total, tapi nilai nutrisi dari makanan yang dipilih itu dimaksimalkan. Ini sekaligus membantah mitos kalau semua kalori itu sama aja. Studi Harvard yang dikutip di buku juga nunjukin kalau pengurangan kalori total bukan rasio lemak, protein, atau karbo tertentu, itu kunci utama buat turun berat badan. Jadi total kalorinya yang penting ya? Iya. Makanya, tahu kebutuhan kalori harian Anda bisa dihitung kasar dari BMR atau Basal Metabolic Rate, energi minimal pas istirahat, ditambah tingkat aktivitas. Itu jadi langkah awal yang penting. Nah, sekarang masuk ke topik yang sering banget jadi perdebatan nih, lemak. Ini aturan #3. Buku ini bagi jadi 3 kategori. Bisa dijelasin bedanya, dan mana yang paling krusial buat otak kita? Tentu. Jadi ada lemak jahat, ini lemak jenuh. Biasanya dari daging merah yang banyak lemaknya, mentega, susu full cream. Ini perlu dibatasi karena bisa menyumbat arteri. Terus ada lemak sangat jahat, ini lemak trans. Seringnya di margarin, makanan panggang komersial, makanan olahan. Ini sebaiknya dihindari sama sekali kalau bisa. Oke, jahat dan sangat jahat. Terus yang baiknya? Nah, yang krusial, ini lemak baik, lemak tak jenuh. Dibagi lagi jadi monounsaturated, kayak minyak zaitun, alpukat, kacang-kacangan. Dan polyunsaturated. Di kelompok poli inilah ada bintangnya buat otak. Asam lemak omega-3, khususnya EPA dan DHA. Omega-3 ini lagi-lagi disebut ya. Kenapa sih dia penting banget buat otak? Gini, otak kita itu kan sebagian besar isinya lemak. Dan DHA itu komponen struktural utama dari membran sel otak. Bayangin aja, membran sel itu kayak satpamnya sel. Dia ngatur apa yang boleh masuk dan keluar, gimana sel komunikasi. Nah, omega-3, terutama DHA, itu menjaga si membran ini tetap fleksibel, kerjanya optimal. Ini penting banget buat proses berpikir, mood, memori, dan ya, kesehatan otak secara umum. Makanya, suplemen minyak ikan berkualitas tinggi yang kaya EPA dan DHA, itu jadi salah satu rekomendasi utama Dr. Amen. Oke, paham soal lemak. Sekarang pemain besar lainnya, karbohidrat. Aturan #4. Sama kayak lemak ya, ini juga bukan cuma satu jenis. Ada yang baik, ada yang buruk. Gimana bedainnya? Istilahnya indeks glikemik atau IG. Karbohidrat baik itu yang kompleks, seratnya tinggi, IG-nya rendah. Kayak sayuran non-tepung, buah utuh sama kulitnya kalau bisa, kacang-kacangan, biji-bijian utuh. Mereka ini lepasin energi pelan-pelan, jadi gula darah stabil. Sebaliknya, karbohidrat buruk itu yang sederhana, seratnya dikit, IG-nya tinggi. Contohnya, roti putih, nasi putih, pasta biasa, sereal manis, permen, minuman manis. Ini bikin gula darah melonjak cepat, terus anjlok drastis. Efeknya bisa lemes, susah fokus. Wah, jadi kombinasi gula tinggi sama lemak tinggi ini beneran bisa bikin ketagihan ya? Mirip kasus lamar odem tadi dong. Bisa jadi banget. Penelitian Dr. David Kessler yang dikutip buku ini juga nunjukin gimana kombinasi gula, lemak, dan garam di makanan olahan itu bisa memicu pelepasan dopamin di otak mirip cara kerja narkoba. Ini bikin siklus pengen makan lagi, makan lagi. Selain itu, kita perlu waspada juga sama gula tersembunyi. Buku ini kasih contoh ada health bar yang kelihatannya sehat, ternyata isinya ada 14 nama beda buat gula di labelnya. Astaga, 14 nama. Iya, makanya penting banget baca label dengan teliti. Oh ya, makan buah utuh juga lebih baik dari jus, karena seratnya itu ngebantu memperlambat penyerapan gula. Masih soal rasa manis nih. Aturan #5, bahas pemanis buatan. Dr. Amen kan cerita pengalaman pribadinya ya, aspartam bikin nyeri sendi. Apalagi sih potensi masalahnya? Ada beberapa kekhawatiran yang diangkat di buku. Pertama, pemanis buatan itu bisa menipu otak. Otak ngerasain manis, ngarep ada kalori masuk, tapi nggak dapat. Ini malah bisa ningkatin keinginan makan makanan manis atau berkalori tinggi lainnya. Kedua, kalau rutin dikonsumsi, bisa bikin lidah kita jadi kurang peka sama rasa manis alami, misalnya dari buah.
Terus, ada juga laporan awal soal sukralos atau splenda yang mungkin ngaruh ke bakteri baik di usus, tapi ini masih perlu riset lebih lanjut sih. Jadi kalau mau ngurangin gula tapi ya kadang pengen manis juga, alternatifnya apa dong? Buku ini nyaranin pemanis alami kayak stevia, xilitol, tapi hati-hati ya, xilitol ini beracun buat anjing, atau sirup agave, tapi pakainya terbatas aja. Tetap ingat, gula ya gula, biarpun alami. Jadi kuncinya di moderasi. Terus waspada juga pemanis buatan yang nyempil di permen karet, pasta gigi, vitamin kunyah, bahkan beberapa obat. Jadi ya itu lagi, baca label jadi penting banget. Beralih ke minuman sekarang, aturan #6, batasi kafein. Padahal kan banyak orang, termasuk saya mungkin ngerasa butuh kopi biar melek atau fokus. Gimana nih ngeimbanginnya? Ini soal dosisnya. 1-2 cangkir kopi atau 2-3 cangkir teh sehari itu umumnya masih dianggap moderat. Masalahnya muncul kalau berlebihan. Kafein itu bisa menyempitkan pembuluh darah di otak, jadi aliran darah berkurang, terus bisa bikin dehidrasi, jantung deg-degan, otot tegang, masalah perut, bahkan ningkatin penanda inflamasi di tubuh. Jadi bukan berarti anti kafein sama sekali, tapi lebih kesadar aja sama jumlah dan efeknya ke badan kita masing-masing. Oke, selain makronutrien dan kafein, ada juga aspek mikro yang penting ya. Aturan #7 ini menekankan makanan kaya antioksidan. Peran utamanya apa sih mereka ini? Antioksidan itu ibaratnya pasukan pembersih di tubuh kita. Mereka melawan radikal bebas ini, molekul nggak stabil yang terbentuk dari metabolisme normal atau dari paparan polusi, radiasi, dan lain-lain. Radikal bebas ini bisa merusak sel, termasuk sel otak, mempercepat penuaan, dan jadi pemicu penyakit kronis. Nah, antioksidan ini menetralisir kerusakan itu. Sumber terbaiknya, makanan nabati yang warnanya cerah. Blueberry itu juaranya. Terus bayam, brokoli, raspberry, stroberi, kacang merah, teh hijau, coklat hitam yang kadar kakaonya tinggi. Banyakin ini efeknya melindungi otak dan tubuh banget. Buku ini juga nyinggung aturan nomor 9, kurangi garam, tingkatkan kalium. Garam kan sering nyempil di makanan olahan ya. Sama aturan nomor 10, pertimbangkan multivitamin dan minyak ikan. Ini kayak penguatan poin-poin sebelumnya ya. Bener banget. Aturan #10 terutama nguatin lagi soal pentingnya omega-3 EPDH dari minyak ikan yang tadi udah kita bahas. Plus, memastikan nutrisi dasar tercukupi lewat multivitamin kalau perlu. Kalau soal garam dan kalium, intinya ngurangin garam olahan sambil banyakin makanan kayak pisang, kentang, bayam, itu bantu jaga keseimbangan cairan sama tekanan darah. Ini penting, mengingat banyaknya garam tersembunyi di makanan modern kita. Nah, aturan terakhir nih, aturan #11. Ini cukup menarik. Waspadai alergi atau sensitivitas makanan tersembunyi. Ini maksudnya bukan cuma gatal-gatal atau bengkak gitu kan? Nggak selalu sejelas itu. Reaksinya bisa jauh lebih halus dan seringkali nyambungnya ke otak dan perilaku. Buku ini cerita kasus namanya Mark, yang jadi agresif banget setelah makan makanan yang ada MSG-nya, monosodium glutamat. Yang bikin kaget, pas di-scan otaknya, kelihatan ada perubahan aktivitas di lobus temporal kiri, area yang ngatur emosi dan memori setelah dia kena MSG. Pemicu umum lain bisa susu, telur, gandum, gluten, kedelai, jagung, atau kacang. Gejalanya bisa apa aja selain perubahan perilaku tadi? Terus gimana cara kita tahu kalau reaksinya nggak jelas gitu? Gejalanya bisa macam-macam. Lingkaran hitam di bawah mata, itu namanya allergic shyness, sakit kepala kronis, capek terus padahal udah istirahat, masalah pencernaan, kayak kabut otak atau brain fog, susah konsen, atau mood swing yang drastis. Karena kadang susah didiagnosis, buku ini nyaranin pendekatan diet eliminasi kalau curiga kuat. Jadi kita hilangkan dulu makanan yang dicurigai jadi pemicu selama beberapa minggu, terus coba masukin lagi satu-satu sambil diamati reaksi tubuh dan pikiran. Ada studi di Belanda yang dikutip, nunjukin diet terbatas kayak gini bisa ngurangin gejala ADHD secara signifikan pada banyak anak. Wow, kompleks juga ya ternyata. Jadi setelah kita bedah semua aturan ini, apa nih pesan utama yang perlu banget kita pegang? Pesan intinya kuat banget sih. Nutrisi itu fondasi kesehatan otak. Dan karena otak itu ngatur semuanya, apa yang Anda makan secara langsung ngebentuk cara Anda merasa, berpikir, bertindak, dan bahkan, ya, terlihat. Ini bukan cuma soal mencegah penyakit,
tapi lebih ke gimana mengoptimalkan fungsi kita sehari-hari, biar lebih energik, pikirannya lebih jernih, dan proses menua pun lebih baik. Ini rasanya memberdayakan ya. Tahu prinsip ini bikin kita bisa milih dengan lebih sadar. Nggak cuma ikut-ikutan iklan atau kebiasaan lama aja. Tepat sekali. Kalau kita tarik ke gambaran besarnya, ini soal ngambil kendali atas biokimia tubuh kita lewat apa yang ada di piring kita. Ini cara buat motong kebisingan informasi diet yang sering kali bikin bingung di luar sana. Kekuatannya itu ada di pilihan-pilihan kecil, tapi konsisten, hari demi hari, yang kalau diakumulasi bisa bawa perubahan besar buat kesehatan otak dan kesejahteraan Anda secara keseluruhan. Jadi rangkuman singkatnya mungkin, apa yang Anda masukkan ke mulut itu adalah informasi buat otak Anda. Kasih informasi berkualitas tinggi lewat makanan yang tepat, itu kuncinya, biar otak berfungsi optimal dan hasilnya kelihatan di penampilan dan perasaan Anda. Betul. Dan mungkin sebagai penutup ya, satu pemikiran buat Anda renungkan. Mengingat betapa dalamnya makanan itu mempengaruhi kimia otak dan suasana hati kita, mungkinkah memilih makanan dengan cermat itu jadi salah satu alat paling kuat tapi sering banget terabaikan buat mengelola nggak cuma kesehatan fisik, tapi juga lanskap emosional kita sehari-hari? Gimana kalau garpu yang Anda pegang itu sebenarnya adalah salah satu tuas kendali paling ampuh buat kesejahteraan mental dan fisik Anda? Pertanyaan yang sangat menggugah. Terima kasih sudah menemani kami dalam eksplorasi mendalam bab 4 dari buku Change Your Brain, Change Your Body ini. Semoga bermanfaat ya untuk Anda. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.